Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian? Selamat pagi. Baik, sebelum ke materi seperti biasa kita berdoa dulu. Allahumma bika asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Di sini saya akan ngabsen dulu ya. Laika, Akila, Syaja, Alif. Sebelum kita memasuk materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siap? Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Perhatikan di lingkungan sekitar kalian, di rumah kalian, apakah kalian hidup di lingkungan dengan masyarakat yang berlatar belakang yang berbeda-beda? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Ya. Baik. Itu pada foto tersebut kita bisa melihat keberagaman Indonesia yang menyatu padu dan ditampilkan di sekolah kami. Oke, namanya siapa? Fahri. Luar biasa sekali. Ya, ini benar. Gambar tersebut menunjukkan tentang keberagaman di sekolah. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus kalian capai di pertemuan pembelajaran hari ini. Pertama, melalui pembiasaan, kalian harus mampu berdoa. Tadi sudah mampu berdoa, mampu bersyukur karena keberagaman yang ada di Indonesia maupun di sekolah kita, di pesantren yang kita cintai ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus mempunyai sikap toleransi. Nah, karena ini akan mencegah konflik. Yang ketiga, nanti melalui pengamatan video, kalian mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Ya, selanjutnya. Baik, silahkan kalian simak video ini, amati. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Itulah video permasalahan keberagaman yang terkait dengan materi kita hari ini. Ada berbagai macam permasalahan tadi. Oke, siapa kira-kira yang mau memberi tanggapan? Angkat tangan. Oke, silakan. Tragedi pada Tolikara. Pada tanggal 17 Juli 2015, warga muslim pada Tolikara diserang pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke. Jadi lagi sholat Idul Fitri diserang tadi. Itu pun hal yang tentu kita hindarkan dan tidak boleh terjadi lagi. Tadi bagus ya pendapatnya, tanggapannya tentang video. Ada lagi? Oke, siapa namanya? Patul. Ya, Patul. Silakan Patul. Pembakaran gereja Aceh Singkil. Ratusan orang menyerang gereja di Desa Sukamakmur. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Oke, 2 orang tewas akibat bentrokan terkait dengan pembangunan gereja ya? Oh, pembakaran gereja ya. Wah, luar biasa sekali ya. Kalian mampu memberi tanggapan, mampu menganalisis tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Oke, tentu ini juga menjadi gambaran bahwa negara kita negara yang beragam, tidak boleh diusik keberagaman itu oleh segelintir orang ya. Sehingga terjadilah konflik yang tadi Bapak tampilkan ya. Mengibarkan bendera merah putih itu sebagai unsur perekat persatuan. Bahkan ya, bahasa yang kita gunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu pun sebagai unsur perekat. Cuman di sini Bapak akan menyampaikan 2 prinsipnya dulu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip wawasan Nusantara. Ya,
Saya kira udah tidak asing Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu terkait dengan perbedaan, ya, kemajemukan bangsa Indonesia berbeda-beda tapi tetap kita satu. Ya, Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari atas berbagai suku, terdiri dari atas berbagai ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun perbedaan ini, perbedaan keanekaragaman ini, ya, bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah bangsa. Maka dibutuhkan rasa persatuan itu. Nah, kalian harus mampu untuk bersatu itu, walaupun kalian misalkan berbeda-beda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan wawasan Nusantara apa? Ya, wawasan Nusantara itu kaitannya sebenarnya dengan konsep bahwa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya. Diyakini kebenaran apa? Seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan. Maka kita harus mampu berwawasan Nusantara itu. Untuk mencapai apa? Mewujudkan, mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Tujuan nasional kita yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat itu. Nah, itu yang harus kita capai bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita sebagai warga juga mampu mencapai itu. Oke, inilah wawasan Nusantara. Sehingga bisa disimpulkan secara umum, ya, wawasan Nusantara itu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut. Sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, kalau kita bicara Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan, nah tentu itulah tantangan kita. Nah, kita harus mampu tuh, walaupun berbeda pulau, setiap pulau ditempati oleh orang yang beraneka ragam, suku, agama, ras, dan budaya, ya, kalian harus mampu untuk mencapai tujuan dan cita-cita, yaitu persatuan. Ya, inilah secara umum. Dalam wawasan Nusantara juga terdiri atau terdapat 4 konsep, ya, untuk mencakup persatuan. Di sini ada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4 konsep ini. Jadi setiap bidang mempunyai konsep untuk mempersatukan. Ya. Bidang politik apalagi ya, yang sering kita lihat konflik antar kepentingan politik. Nah, ini kan problem. Nah, kalian nanti kalau ada yang terjun ke politik harus mampu mempersatukan setiap perbedaan itu. Oke, bisa dipahami? Masih semangat? Oke. Semangat lagi. Alhamdulillah ya, masih semangat. Nah, kalau sudah masih semangat, ya, tentu kita harus ke tahap yang selanjutnya. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya terkait dengan keberagaman? Ya. Untuk mewujudkan persatuan keberagaman diperlukan sejumlah prinsip dalam hal ini. Ada 2 prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Pertanyaannya, bagaimana cara mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika khususnya di lingkungan sekolah? Oke. Bapak pertegas ya, khawatir nggak terdengar. Jadi bagaimana katanya mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika khususnya di lingkungan sekolah ya, karena itu sangat penting sekali. Itu salah satu prinsip tadi ya. Oke, bagaimana mewujudkan? Untuk mempraktekkan tadi Bhinneka Tunggal Ika, ya tentu kalian harus mampu menghormati perbedaan, menghargai perbedaan, berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Jadi siapapun asalkan dia baik, kalian berteman. Bapak akan membagikan kelompok ya, untuk nanti ada tugas kelompok ya. Kelompok ini berkaitan tentu dengan materi yang kita pelajari saat ini. Oke. Nah, ini Bapak udah bagikan kelompoknya. Kelompok 1 itu Marisa, Syakur, dan teman-temannya. Kelompok 2 Maheswari, Izati, Nugroho. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan tugas. Ada yang namanya lembar kerja
peserta didik LKPD. Ini kelompok 3. Di situ di LKPD itu udah ada instruksi, ya, petunjuk pengerjaan. Nah, silahkan nanti dibaca, ya, diamati. Kalau ada ketidakpahaman terkait petunjuk nanti tanyakan boleh. Tapi kalau udah paham nggak apa-apa, langsung dikerjakan. Ya, jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya ya di lembar kerjanya. Ya, silakan ditulis aja kelompok 3. Tulis nama-nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompoknya. Boleh login ke e-learning untuk cari referensi. Ya, bisa masuk ya ke sini. Nah, ini tujuannya, ini tujuan lembar kerjanya. Nah, ini petunjuknya. Nanti cari di e-learning, ya. Nah, di situ. Waktunya udah habis. Sekarang tentu menyajikan hasil dari LKPD yang Bapak berikan tadi. Ya, setiap kelompok tadi sudah mencari data melalui buku siswa, melalui media e-learning, modul yang Bapak bagikan di situ di e-learning, melalui internet mungkin kalian tadi ada kalau nggak salah ya yang mencari di internet yang lain sumber-sumber yang relevan atau lingkungan sekitar kalian. Nah, itu sebagai sumber semua, sumber belajar ya yang menjadikan referensi untuk kalian kerjakan dalam LKPD itu. Baik, sekarang silahkan kelompok 1 dulu ya berdasarkan urutan. Kelompok 1 untuk menyajikan hasil melalui presentasi. Siap kelompok 1? Ya. Alhamdulillah. Baik, silahkan kelompok 1 untuk menyiapkan materinya. Udah dikirim belum hasilnya? Udah. Oke, Bapak cek ya. Oh ya, udah ada nih. Udah dikirim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah, the King of the King, the Lord of the world, and the Master of everything. Peace and salutation be upon to our Holy Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. who has brought us from the darkness era into the lightness era it is like today. Well, para teman-teman dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini akan sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan LKPD yang berjudul Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia.
Setelah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dan ada istiadat yang berbeda. Oke. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan? Berdiri aja nggak apa-apa, biar terlihat. Nggak apa-apa. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Oke, itu pertanyaannya. Silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban cara mengatasi keberagaman di sekolah apa di Indonesia? Oke, lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan sekolah adalah upaya untuk mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan masyarakat adalah itu menjunjung tinggi sikap toleransi, bertenggang rasa terhadap siapapun, tidak menghambat konflik karena keberagaman yang ada, lalu berteman dengan siapapun, tidak melakukan aksi perundungan dan sebagainya. Oke, udah itu kelompok 1? Nah, Ya, luar biasa ya jawabannya. Ya, baik, tadi udah dijawab ya pertanyaan dari kelompok 2 ya, sama kelompok 1. Tadi terkait dengan upaya atau bagaimana cara menyelesaikan ya masalah keberagaman yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tadi sudah didiskusikan, sudah disampaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di sekolah khususnya terkait dengan keberagaman. Ya. Kesimpulannya di sini kalian telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, tentu keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Maka dari itu kita harus selalu bersikap apa? Ramah. Yang kedua apa? Bersahabat. Tiga apa? Berpikir positif. Ya. Selanjutnya saling membantu. Ya, saling membantu sesama warga masyarakat. Nah, inilah salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Khususnya minimal kalian mampu ya memberikan solusi, menyelesaikan permasalahan keberagaman di lingkungan sekolah. Oke? Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, sekarang kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Siapa yang berani untuk menyampaikan pesan, kesan, refleksinya selama proses pembelajaran tadi? Oke, angkat tangan siapa? Ya. Di pembelajaran kali ini kita bisa menanggapi bahwa dengan menjaga persatuan kebangsaan dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus merawat persatuan. Oke, tadi luar biasa ya, harus merawat persatuan katanya. Jadi dalam pembelajaran yang sudah diikuti, ya, ambil pembelajarannya bagaimana cara untuk merawat persatuan. Ada lagi kelompok lain? Ya, silahkan kelompok 3 ya, perwakilan kelompok 3. Pak Jrin, ulangi Pak Jrin. Di pembelajaran ini saya jadi tahu bahwa keberagaman itu bukan menjadi pemisah atau pemecah belah, tetapi keberagaman justru menjadi alat untuk bersatu. Oke, jadi keberagaman menjadi alat untuk bersatu. Ya. Luar biasa, itu refleksi ya. Ada lagi yang lain? Kelompok 3, kelompok 1. Ada lagi? Ya. Nah, nanti ada soal-soal evaluasi. Soal-soal yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Soalnya bisa kalian lihat di e-learning. Nanti dikumpulkannya paling telat itu besok jam 12 siang. Paling telat, artinya yang lebih cepat lebih baik, ya.
Nah, jadi dikerjakan di e-learning langsung. Ya, sudah bisa login kan masing-masing? Baik, kalau gitu terima kasih sudah mampu kalian untuk menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan keberagaman. Nah, ini tugas mandirinya ya. Oke, kita tahu presiden kita yang keberapa? Keempat ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Maksudnya ini Kiai Abdurrahman Wahid kan bapak pluralisme ya. Dia yang mempersatukan terkait dengan ada permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh sederhana aja, presiden keempat kita ini pernah apa istilahnya, hari besar Konghucu itu dijadikan hari libur nasional. Yang dulu zaman Orde Baru kan enggak. Nah, ini kan bapak pluralisme katanya. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian, khususnya di kehidupan keseharian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.